para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus Mushola Al-Firdaus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dan bermuajahah untuk sama-sama memperingati satu peristiwa besar, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Ini pengalaman pertama buat saya, Bu. Jadi setiap ceramah nanti akan ada jeda masanya. Jadi kalau saya berhenti, itu bukan capek, itu iklan KRL mau lewat, Pak. Mudah-mudahan lewatnya nggak terlalu sering. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj, satu peristiwa besar, satu peristiwa agung yang hanya Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Allah berikan keistimewaan ini kepada nabi siapapun, kepada rasul siapapun, kepada malaikat manapun, kecuali untuk seorang manusia teragung, manusia yang menjadi pemimpin dari semua nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Bapak, Ibu, hadirin hadirat semua itu sudah tahu bahwa di antara hikmah adanya Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kewajiban oleh Allah sholat 5 waktu. Jadi dulu sebelum Al-Isra wal Mi'raj, kewajiban sholat itu sederhana. Cukup orang sholat 2 rakaat sehari semalam, itu sudah dikatakan sholat. Jadi kalau ada orang di Bukit Duri ini sholatnya sehari cuma 2 rakaat, itu orang salah lahir. Mestinya lahir dulu di Mekah sebelum datangnya perintah sholat 5 waktu melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu, ini judulnya bagus banget ini. Saya selama Isra Mi'raj itu belum pernah ada Isra Mi'raj temanya kayak begini nih, Bu. Ini panitianya cerdas, pengurus musolanya pinter, ustadznya jenius. Karena ini penting sekali nih. Ini saya baca di belakang saya ini. Kita malam hari ini memperingati Isra Mi'raj, tujuannya untuk memaknai sholat berjamaah sebagai fondasi menjalani kehidupan bersama. Ini kalau diuraikan, ini penting sekali. Saya bahagia banget ini. Ini Isra Mi'raj pertama loh, ya. Kayaknya orang-orang belum memperingati Isra Mi'raj di sini udah duluan. Ya. Ini Isra Mi'raj pertama, tapi judulnya bagus. Memahami sholat berjamaah. Apa yang terjadi ketika kita sholat berjamaah itu harus menjadi inspirasi, menjadi nasihat, menjadi pelajaran yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini karena malam Senin, ya bapak-bapak besok kerja kan?
kecuali yang habis kena PHK libur ya. Kalau nggak kerja ya tentu hari Senin misalnya nggak lama-lama, tapi singkat padat harus jadi pedoman dalam keseharian kita. Bapak Ibu pasti pernah melakukan yang namanya sholat berjamaah, minimal di musola apa tadi? Musola Al-Firdaus. Tentu sebelum sholat mesti dengar yang namanya azan. Kalau belum azan, itu bukan orang soleh itu. Orang nggak ngaji, belum dengar azan zuhur sudah sholat. Ya, itu bukan rajin itu. Tapi orang apa itu? Orang nggak ngerti. Setiap sholat berjamaah itu pasti dimulai dengan azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu adalah panggilan untuk kita ke musola. Kalau kita kaitkan dengan konteks bernegara, sholat berjamaah itu kayak Republik Indonesia. Ada pejabat, ada pemerintah, ada rakyat. Tidak mungkin negara ini cuman ada Pak Jokowi. Ada Jokowi sendirian, tapi tidak ada rakyatnya. Itu tidak dikatakan negara. Sama kan? Kalau ibu mau sholat berjamaah, mesti harus ada imamnya, harus ada makmumnya. Ada imamnya, tidak ada makmumnya, nggak jadi. Ada makmumnya, tapi nggak ada yang berani jadi imam. Makmumnya 100-nya nggak bisa baca Quran. Surah Al-Fatihah nggak tahu, ya. Surah Al-Baqarah apalagi, ya. Maka yang 100 ini, kalau nggak ada yang bisa jadi imam, nggak akan terjadi yang namanya sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Imam dan makmum ini bergerak bersama kalau ada azan sama apa itu? Iqamah. Lihat Bu, kalau orang biasa dengar azan itu sudah isinya bagus, biasanya yang mengumandangkan azan itu suaranya bagus. Jadi kalau saya itu tahu diri Bu, saya tidak pernah mau azan. Karena kalau saya azan, bukannya orang datang ke masjid nanti, orang ngamuk di masjid. Kenapa? Ini orang suaranya serak-serak banjir. Ya? Kalau serak-serak becek masih enak Bu. Ini orang suaranya tidak bagus, azan. Itu jadi tidak indah. Tapi kalau ibu dengar azan yang bagus kayak di Mekah misalnya, azan yang bagus kayak di Madinah, azan yang bagus kayak di Istiqlal, mesti ibu iklan dulu. Kalau bapak ibu dengar azan yang bagus, suaranya enak, mesti ada keterpanggilan. Ayo kita ke masjid, minimal itu yang azan cakep, suaranya cakep, siapa tahu mukanya cakep. Kalau orang yang azan kayak gini panggilannya cakep, itu orang semangat untuk apa itu? Untuk datang ke musola. Sama dengan negara ini. Negara ini azan dan iqamahnya itu undang-undang dan semua peraturan negara itu laksana azan dengan iqamah. Begitu kita buat UUD 45, buat Pancasila, itu kan isinya bagus semua. Coba Pancasila. Sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negeri ini dibangun yang pertama oleh ketuhanan. Isinya orang-orang yang beragama dan mengaku memiliki Tuhan. Dengar kayak gitu kan enak. Pancasila,
ketuhanan yang Maha Esa. Coba diganti, Pancasila, keuangan yang Maha Kuasa. Nggak enak, nggak enak. Orang miskin nggak mau. Kenapa nggak mau? Gua nggak punya duit. Masuk negara ini gua diinjek. Kenapa? Karena keuangan yang Maha Kuasa. Tapi begitu tahu ketuhanan yang Maha Esa, siapapun anak bangsa ini, asal dia berketuhanan, dia pasti akan hidup damai di bawah naungan negeri Pancasila ini, karena sila pertamanya ketuhanan. Sama kan? Kayak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isinya bagus bu. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Coba, hayya 'ala kesumur, hayya 'ala kecomberan. Datang dah? Enggak. Datang dah? Enggak. Kenapa nggak datang? Siapa yang mau kecomberan? Tapi panggilannya bagus. Hayya 'alas sholah. Ayo sholat. Letakkan jidatmu itu, bagian yang paling mulia buatmu itu, taruh di tanah sebagai bukti bahwa hidupmu itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya itu untuk siapa? Allah. Lillahi rabbil alamin. Cakep. Dengar azan, panggilannya bagus. Sama. Negeri ini kalau aturannya bagus, mesti semua orang seneng. Coba kalau buat aturan UMR di DKI 10 juta, kira-kira semua orang seneng nggak? Senang. Seneng nggak? Kenapa? 10 juta bagus. Kalau UMR-nya 1 juta, seneng nggak kira-kira? Nangis. Iya kan bu? Nah, aturan yang bagus itu harus dibuat. Yang bagus itu harus disuarakan juga oleh orang yang bagus. Nih, bu, ada lagunya enak, dinyanyikan sama penyanyi yang enak, maka kita dengernya enak. Lagu yang enak dinyanyikan oleh saudara yang suaranya hancur. Lagu yang enak jadi nggak enak tuh ya. Negara ini aturannya bagus, tapi yang ngomong tentang aturan orangnya, suaranya harus bagus. Kalau suaranya nggak bagus, itu lihat pejabat tuh, kalau sering ngomel-ngomel, rakyatnya seneng nggak? Kalau pejabat suka nunjuk-nunjuk rakyatnya, nendang-nendang pakai kaki, ya. Sebentar, iklan dulu. Kalau aturannya bagus, suara yang menyampaikan bagus, orang semuanya datang kemana ini bu? Ke masjid. Maka hikmah sholat berjamaah itu nanti dalam kehidupan setiap hari, buat aturan yang bagus. Aturan yang bagus ini, iklan lagi. Sampai jam berapa keretanya? 11. Tapi kalau ibu udah nggak terganggu ya, ada kereta lewat tetap aja tidur pulas ya bu ya. Aturan yang bagus disuarakan oleh orang yang bagus, membuat orang itu berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke musola, berduyun-duyun semangat untuk mendengar siapa yang mau memimpin, dan kita rakyat akan datang menyambut itu masuk masjid nih. Begitu masuk masjid, ada nanti yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Siapa yang jadi imam? Banyak syaratnya. Kalau makmum ada syaratnya enggak? Makmum ada kriterianya enggak? Ada, tapi enggak banyak. Kenapa? Makmum tinggal ikut. Kayak kereta api itu, mesinnya kan yang di depan, Pak. Pernah lihat lokomotif kereta itu?
Ya, yang di depan itu mesinnya, yang di belakang itu tidak ada mesinnya. Kenapa? Tinggal ngikut, ditarik sama yang depan, yang belakang apa itu? Jalan. Lihat KRL itu. Dia kadang-kadang saya lihat panjang banget sampai 12 gerbong. Masinisnya 1 apa 12? Hah? Masinisnya 1 apa 12? Dua. Dua maksudnya 2 di depan, 1 masinis, 1 asistennya. Kalau yang 1 sakit, yang 1 ada. Jangan sampai dia dibawa kereta, tahu-tahu malaikat datang nyabut nyawanya, ya kan? Mati masinis yang 1, masinisnya cuma 1. Wah, innalillahi, itu 1 kereta api. Kenapa? Nggak ada masinis. Tapi maksudnya masinisnya 1 di depan. Tidak boleh setiap gerbong punya masinis. Kereta mau ke Bogor, kata masinis yang kedua, enggak, gua maunya ke Bekasi. Kata yang satunya, enggak, saya maunya ke Tangerang. Jalan enggak tuh kereta? Yang depan ngegas, yang gerbong kedua ngerem. Itu biar bapak naik kereta itu mau ke Bogor, sampai kiamat kurang 2 menit kagak nyampe. Kenapa? Yang 1 ngegas, yang 1 ngerem. Maka diatur dalam sholat berjamaah, harus ada yang jadi imam, harus ada yang jadi makmum. Siapa yang jadi imam? Ya tentu yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau cuman modal inna a'toina sama kulhu, jadi imam di rumah, ya kan ada imam itu istiqomah. Subuh inna a'toina kulhu, maghrib inna a'toina kulhu, isya inna a'toina kulhu. Nggak boleh. Yang di belakang boleh jadi minimal juz amma hafal. Kalau sholat subuh baca amma yatasa'alun misalnya. Kalau nanti sholat maghrib misalnya baca alam nasroh. Oh nanti isya baca alhaqumut takasur. Ada lagi yang di belakang lebih pinter, hafalannya banyak, niru Nabi Muhammad. Sholat traweh, rokaat pertama surah Al-Baqarah, rokaat kedua surah Ali Imran, dipraktekin di musola Firdaus. Insya Allah selesai traweh imamnya dibunuh. Nah, jadi kriterianya imam itu harus dipilih yang paling apa itu? Yang paling pinter, yang paling bacaan Qur'annya bagus, yang paling ngerti hukum. Ngerti hukum, Bu. Jangan imam itu nggak ngerti hukum fikih. Tahu-tahu imamnya lupa. Dia sholat tapi belum bayar kontrakan. Jadi imam tagihan pinjolnya banyak, ya kan? Maka begitu sholat nggak konsentrasi. Dia sholat maghrib bingung. Ini saya sudah rokaat ketiga apa rokaat kedua ya? Bingung. Kalau nggak punya ilmu, diem nih imam. Makmumnya bilang lama amat di stasiun, ya kan? Lama amat di stasiun. Lama-lama makmumnya orang bodoh juga. Dari belakang teriak, imam, lo ngeden lama amat katanya. Kata imam, enggak, gue lagi bingung ini. Sholatnya udah 2 apa 3, hancur itu sholat jamaah. Lewat lagi itu. Ini acaranya salah tempat, Pak. Mestinya di depan, di tengah rel, ya. Kalau di tengah rel, insya Allah nggak berisik, karena keretanya nggak akan apa itu lewat. Kalau lewat
insya Allah kita semua cepat itu pulang ke rahmatullah. Bapak Ibu sekalian, imamnya dipilih itu ya, yang ngerti hukum, yang pintar. Nemu orang ini nggak cukup pinter, Bu, nggak cukup ngerti hukum, nggak cukup fasih, tapi perasaannya itu hidup, Bu. Kayak Rasulullah kalau mau jadi imam. Nabi itu kalau sholat nih, diantaranya sholat duhur, Nabi itu rakaat pertama kalau sholat duhur itu baca amma yatasa'alun 50 ayat. Nanti rukuknya itu lama, sama kayak berdirinya, kira-kira kayak orang baca amma yatasa'alun, panjang sholatnya Nabi. Satu ketiga, Nabi itu sholat duhur yang biasanya panjang, tahu-tahu pendek banget. Pendek persis Imam Musola Firdaus. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua kulhu. Maka sahabat di belakang ini selesai sholat memberanikan diri itu, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sholat dirubah ya sekarang, kok biasanya panjang jadi pendek? Apa kata Nabi? Enggak dirubah. Loh, kok tadi jadi pendek? Begini kata Rasulullah, saya tadi begitu masuk masjid, ini jangan ada yang tersinggung ya, saya ngeliat di belakang itu, di depan masjid itu ada kakek-kakek yang napasnya sudah Senin Kemis. Senin bernapas, Selasa diem, nanti Kemis bernapas, Jumat diem, Sabtu almarhum. Napasnya itu udah pendek-pendek. Ya kata siapa ini? Kata Rasulullah, tulangnya sudah gak sekuat dulu. Maka kata Rasulullah, kalau kakek ini saya ajak baca surah yang panjang, takut encoknya kumat. Kalau nanti encoknya kumat, kata kakek, besok gue nggak datang ke musola Al-Firdaus. Kenapa? Imamnya nggak punya perasaan. Udah tahu tulang gue empuk sekarang, diajak sholat panjang-panjang. Atau gerakannya cepat-cepat ya, kan ada tuh orang sholat kayak orang silat, ruku, bangun tidak, langsung sujud. Kakek di belakang bisa nyungsep dia. Kenapa bisa nyungsep? Kenapa bisa nyungsep? Kondisinya, lihat tuh, ada sholat yang lain, Rasul sama cepatnya. Sahabat nanya, Rasul, kok sholatnya cepet? Kan nggak ada kakek-kakek. Oh iya, nggak ada kakek-kakek, tapi tadi ada perempuan. Saya tahu, kata Rasulullah, perempuan itu lagi punya bayi, tapi dia kepengen sholat berjamaah. Maka bayinya diapakan tuh? Ditinggal di rumah. Kata Nabi, kalau nanti saya sholatnya panjang-panjang, bayinya nangis, ibunya nggak khusyuk. Coba ibu-ibu tuh, ya, kalau bayinya nangis, sholat tenang nggak, Bu? Enggak, sama dengan goreng tempe sholat. Itu bukan soleh, goblok gitu. Tempe digoreng sholat. Begitu sholat makmumnya baca Yasin. Kata ibu, angus dah tempe gua. Iya enggak. Kata Nabi, kalau saya sholat panjang-panjang, nanti bayinya nangis, ibunya ndak khusyuk, sholatnya rusak, maka saya perpendek. Itu Rasulullah. Kita kadang-kadang jadi suami sok soleh, subuh-subuh bininya sebentar, cuman satu lewat. Kita kadang-kadang, mohon maaf nih, jadi suami cuma mentang-mentang doang. Istrinya diajak sholat subuh, baca Yasin, bininya kepikiran, cucian 2 ember, anak mau sekolah, belum buat sarapan, belum setrikaan. Ibu tenang nggak sholat?
Kata ibu, abang enak habis sholat tidur. Lah saya habis sholat mikirin cucian. Itu namanya suami yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah yang memendekkan bacaan sholat karena ada perempuan yang jadi makmum. Itu tugasnya imam. Nih, jadi imam itu kalau sholat mimpin itu ndak boleh Pak langsung Allahu Akbar. Ini saya contohin. Kalau maju jadi imam nih, jangan ini kiblat misalnya, langsung Allahu Akbar, nggak boleh. Disuruh apa sama agama? Nengok kanan, nengok kiri, istau lurus. Begitu nengok kelihatan tuh ada kakek-kakek. Wah, nggak jadi amma yatasaalun. Kenapa nggak jadi amma yatasaalun? Karena nengok ada kakek. Ya, itu gunanya imam itu ngelihat ke kanan ke kiri. Kalau ada imam setiap maju sholat nggak mau nengok kanan kiri, kasih kaca spion. Ya, biarin imam gila kan gitu kan, dia sholat begini kasih kaca spion supaya oh ada kakek kan, oh di sini ada orang baru sembuh operasi misalnya. Itu gunanya. Seorang imam itu disuruh ngapain itu? Nengok kanan kiri, lihat di belakang. Bukan sekedar yang nggak lurus suruh maju, bukan sekedar yang bengkok diluruskan, tapi supaya dia tahu ada siapa di belakang. Nih, kalau imam kayak gitu, kira-kira kita tenang nggak? Kita tenang nggak berjamaah? Tenang, Bu. Itu hebatnya Rasulullah. Semua orang itu kalau hidup sama Nabi itu mesti tenang. Kalau kita hidup sama orang lain belum tentu tenang. Belum tentu. Saya pernah di bandara, mau terbang di Surabaya itu. Boardingnya itu masih kira-kira 30 menit lagi dikasih kesempatan untuk masuk terakhir ke pesawat. Maka saya berpikir ini musholanya pas banget. Udahlah, saya sholat aja dulu supaya nanti sampai Jakarta tenang. Saya sudah selesai sholatnya. Maka saya masuk itu ke musholanya. Ada orang sholat masih baca Fatihah Isya. Maka saya ikut di belakang. Tahu-tahu baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung saya mundur Pak, mufarokoh. Kenapa? Kalau saya terusin sholat saya bagus, tapi pesawatnya terbang. Saya harus apa itu? Iktikaf di musola. Iktikaf itu di masjid, jangan di apa itu? Di musola. Maka kemudian saya pikir-pikir, ini orang pinter bacaan Qur'annya, fasih bacaan Qur'annya, tapi hatinya tidak peka. Nih ya, jadi imam hatinya terus peka. Nengok kanan, ada makmum lemes. Habis sholat tanya, lo kenapa lemes? Habis vaksin, habis disuap, apa nggak makan 3 hari? Kan enak toh. Oh lemes, gimana gua nggak lemes? Bini ngamuk, udah ngamuk, ngambek, kabur, kunci dapur dibawa, ya kan? Saya nggak makan 3 hari. Imam tahu, kata imam, oh ada makmum saya yang lapar. Itu tugasnya siapa itu? Imam. Paham Bu? Paham? Sholat nih, belum selesai nih ceramahnya. Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat, bisa jadi imamnya melakukan kesalahan. Agak sopan nih lewatnya, ya. Pelan-pelan, tahu kayaknya dia ada yang pengajian. Ada yang begitu ya Pak? Ada yang lewatnya kenceng, ya. Ini masih bisa santri nih, tahu ada kiai ceramah nih, lewatnya pelan-pelan nih. Kalau yang kenceng tadi kayaknya preman nih. Wah, berhenti dia. Mungkin mau dengerin di Surah Mi'raj Pak. Allahu Akbar, sholat. Namanya manusia itu kadang-kadang suka apa itu? Lupa.
Dia baca misalnya Fatihah, bukannya Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, ya kan? Dia lari ke surah An-Nas atau baca watini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani tsumma radatnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bi. Kacau surahnya. Lari dari surah At-Tin ke surah apa itu? Wal Asri. Maka makmum punya kewajiban ngapain? Ngingetin imam. Gimana cara ngingetin imam? Hah? Gimana cara ngingetin imam? Baca tasbih. Nih, imamnya nih misalnya nggak ruku, langsung apa itu? Sujud, lupa dia. Maka makmum di belakang itu punya kewajiban mengoreksi, membenarkan imam. Tapi cara ngingetinnya pakai bahasa yang bagus. Nggak boleh imam lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas. Di belakang harus ngapain? Subhanallah. Nggak boleh. Goblok. Lu hafal apa enggak? Kalau nggak hafal jangan jadi imam. Mundur. Rusak nggak sholatnya? Rusak nggak sholatnya? Kenapa rusak sholatnya? Karena imamnya lupa, imamnya salah. Ini nggak ada sopan-sopannya, Pak. Ya kan? Lewat depan pengajian kencang banget. Ya, imamnya salah, tapi makmumnya cara amar ma'ruf nahi mungkarnya salah. Nih, jadi kalau imam salah, itu makmum punya kewajiban untuk mengingatkan, tapi ngingetinnya dengan cara yang baik. Kalau ada imam dibilang, imam goblok, imamnya nengok, lu ngatain gua goblok. Ya kalau kita lihat kayak gitu, sholatnya jadi kacau enggak itu? Jadi kacau. Kenapa jadi kacau? Karena makmumnya enggak punya akhlak. Ayo, ya, saya enggak nyinggung siapa-siapa, Bu. Dulu di dunia ini ada raja yang sangat zalim. Namanya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun enggak? Hah? Kenal? Ibu tahu Fir'aun enggak? Tahu. Itu adalah pemimpin yang paling zalim. Fir'aun ini pemimpin paling zalim, pemimpin paling rusak, pemimpin paling kejam. Tapi Nabi Musa alaihi salam disuruh sama Allah berdakwah, disuruh sama Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat perintah Allah kepada Nabi Musa sama Nabi Harun. Apa kata Allah? Idhaba. Musa, Harun, idhaba. Pergi kamu menghadap ila Fir'auna, kepada raja yang namanya Fir'aun. Kenapa? Fa'innahu togha. Karena Fir'aun itu kekejaman dan kejahatannya sudah melampaui batas. Nih, Fir'aun itu jahat sejahat-jahatnya manusia. Saya nggak usah ceramah soal Fir'aun. Ntar ibu pulang sendiri, buka Google, cari Fir'aun. Mesti yang keluar yang jelek-jelek. Ini manusia sejelek-jeleknya manusia, Fir'aun. Itu Nabi Musa sama Nabi Harun waktu mau amar ma'ruf nahi mungkar itu dipesan sama Allah, faqulalahu. Nanti Musa sama Harun kalau sudah sampai di depan Fir'aun, kalian harus faqulalahu, ngomong, bicara, ceramah, sampaikan apa yang harus
disampaikan kaulan layyina, dengan nasihat yang lembut. Nabi Musa bilang, Tuan, saya mohon maaf Tuan, saya ingin menyampaikan ajaran saya. Itu disampaikan dengan sopan. Tidak ada Nabi Musa ngomong misalnya, Firaun dasar anak monyet lo. Nggak ada. Nggak ada. Cara yang sopan, Bu. Itu yang diajarkan oleh Quran. Sama dengan makmum kalau mengingatkan imam. Nih, ibu ndak boleh merendahkan orang dari suku dan rasnya, itu ndak boleh. Dulu Sayyidina Bilal, tahu Bilal enggak? Bilal itu sahabat Nabi, kulitnya hitam. Itu kalau listrik mati di Tebet ada Bilal, dia kelihatan cuma giginya doang, Bu. Semuanya hitam. Ini bener hitam. Oh, jadi hitam bener, Bu. Ya, kalau orang Indonesia kan hitam manis. Kalau Bilal itu hitam kayak aspal. Beneran kayak Ka'bah. Ya, itu kalau sudah depan Ka'bah, Bilal itu digoda sama orang. Sama Ka'bah, hitam. Maka ibu tuh nggak usah bangga yang putih, Bu. Tidak selamanya yang putih itu menyenangkan. Ada putih yang menyeramkan, kain kafan. Ya kan? Kain kafan itu putih. Ya, tapi orang nggak mau deket-deket sama kain kafan. Ada yang hitam, dicari orang sedunia. Yang pertama Ka'bah, yang kedua Hajar Aswad. Yang dicium itu di Mekah itu Hajar apa? Aswad. Aswad itu artinya hitam. Jadi kalau bapak nih kulitnya hitam, jangan rendah diri. Ya, jangan nggak pede, nggak apa-apa gue hitam Ka'bah, gitu kan? Gue nggak apa-apa hitam, gue Hajar Aswad, ciumin Bu yang hitam tuh, nanti lama-lama hitamnya luntur jadi putih kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu Sayyidina Bilal itu pernah Pak ribut adu argumentasi dengan sahabat yang namanya Abu Darda. Abu Darda ini ribut sama Bilal soal strategi perang. Di situ, nah, enggak, ini pendek Pak, cuman kepalanya doang ini. Oh, ada temannya. Ada satu lagi. Oh, pantesan panjang banget. Nah, Bu, Sayyidina Bilal ini dengan panglima Islam namanya Khalid bin Walid, namanya Sayyidina Abu Darda. Ini orang baik semua, Bu. Ribut soal strategi perang. Yang ribut itu kata Sayyidina Bilal, pasukan kita taruh sini. Kata Abu Darda, jangan di sini, taruh sana. Ribut. Karena ribut, Abu Dardanya tuh kelepasan ngomong. Dasar lo Bilal, ngotot, anaknya orang hitam lo, katanya. Bilal kaget, disebut ya benar sauda. Padahal beneran kan, memang Bilal itu hitam, ibunya juga hitam. Kata Abu Darda, ya benar sauda. Wahai anaknya perempuan hitam. Dengar kayak gitu, Bilal itu lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak terima. Kata Nabi, kenapa kamu nggak terima? Saya kan ribut sama Abu Darda, yang ribut saya sama dia. Kenapa ibu gua dibawa-bawa sama Abu Darda? Kata Nabi, emang Abu Darda ngomong apa? Saya dipanggil, ya benas sauda, dengan niat menghina. Wahai anaknya orang perempuan yang berkulit hitam, niatnya menghina. Nggak boleh. Jadi kalau ibu kesel sama orang, nggak boleh bilang dasar Cina lu. Nggak boleh. Karena itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah menghina orang dari asal penciptaannya. Ini lihat nih.
Bapak Ibu sekalian, itu namanya orang memahami tata kelola dan tata akhlak ketika orang melakukan sholat berjamaah. Jadi kalau imam salah, ingatkan. Tapi mengingatkannya itu dengan cara yang sopan. Ibu di rumah punya imam, suaminya mungkin salah, tapi kesalahan suaminya harus diingatkan dengan cara yang baik. Sholat ini terus. Nah, ibu sebagai makmum itu punya kewajiban ngikutin imam. Nih Bu, ya. Kalau imamnya takbiratul ihram, ibu takbiratul ihram. Kalau imamnya ruku, ibu ikut ruku. Kalau imamnya sujud, ibu ikut sujud. Kalau itu semua, ibu ikuti. Kalau imamnya kentut, ibu. Nah, itu tandanya kalau imam melakukan pekerjaan yang benar, maka kita juga harus ikut. Imam buat aturan, kalau lampu merah disuruh ngerem apa ngegas? Ngerem. Maka aturan yang ada di jalanan itu harus ibu apakan itu? Ibu taati. Kenapa? Karena ibu makmum harus ikut sama imam. Ikut imam dalam kaitan apa? Dalam kaitan yang baik dan benar. Kalau imamnya kentut, ibu jangan ikut. Tapi ngapain? Imamnya tahu diri, maka dia kemudian keluar dari sholat. Yang gantiin siapa? Yang berdiri di belakang imam. Lihat. Jadi makmum itu hati-hati. Jangan main berdiri aja di belakang imam. Lu bisa nggak jadi imam kalau imam batal? Jangan begitu imam batal, imamnya pergi, yang di belakang dorong-dorongan. Sikut lo, jangan gua katanya. Kenapa? Lah gua nggak bisa ini. Nah, paham? Jadi sholat berjamaah itu ngatur. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri. Orang-orang ini walaupun posisinya jadi makmum, tapi harus punya kemampuan yang tidak beda jauh dengan siapa? Imam. Kalau imamnya salah, imamnya lupa diingatkan. Kalau imamnya mundur digantikan. Nah, terkait. Nah, ini Bapak Ibu adalah memahami makna sholat berjamaah sebagai pondasi menjalani kehidupan bersama. Jadi yang ada di dalam sholat berjamaah itu harus Bapak dan Ibu semua bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengikut, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Semuanya harus tahu posisinya. Semuanya harus menjaga mana kapan dia jadi imam, kapan dia jadi makmum. Kalau ini dikerjakan, maka setiap perkumpulan, setiap rumah tangga, setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap kecamatan, sampai satu negara, kalau niru pola hidupnya seperti orang yang sholat berjamaah, insya Allah akan menjadi negara yang aman, negara yang damai. Mengapa? Karena selalu
lalu memulai dengan kata dan ucapan yang baik, disampaikan juga dengan cara yang baik. Itulah Bapak Ibu sekalian, hikmah Isra Mi'raj kalau dikaitkan dengan sholat berjamaah. Maka kita sekarang sudah Isra Mi'raj, jangan lupa sama yang namanya sholat. Apa yang penting dalam sholat? Doa. Nih Bu, saya titip Bu ya, Pilpres itu masih lama Bu, masih tahun 2024. Kalau Ibu tanya sama saya, nanti Pak Ustadz, saya di TPS milih siapa? Saya bilang, Ibu perhatiin sendiri. Tanya sama pakar politik, tanya sama pakar ekonomi, tanya sama pakar hukum, Ibu kenali sendiri. Tapi, kalau Ibu tanya sama saya nih, sebelum Ibu milih presiden, Ibu punya kewajiban Bu, untuk berdoa kepada Allah. Nih, sekarang nih umat Islam kewajibannya apa? Doa. Doa, minta apa? Minta pemimpin yang baik untuk negeri ini. Siapa orangnya? Ibu doakan kepada Allah. Ibu doa, ya Allah, kalau negeri ini akan sejahtera karena dibawa oleh pemimpin yang namanya Jokowi, biar 10 periode asal negeri ini jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, silahkan. Kalau negeri ini bisa damai, bisa sejahtera, agama hidup di bawah pimpinannya Pak Prabowo, tolong ya Allah, jadikan Prabowo itu presiden Indonesia. Kalau Indonesia itu bisa baik di bawah pemerintahan Pak Anies, mudahkan urusan Pak Anies. Kalau di bawah Pak Ganjar, bantu Pak Ganjar. Itu kewajiban doa. Kalau nyebut nama, itu namanya tim sukses. Jadi nanti Ibu, kewajiban Ibu itu doa. Nggak boleh ngatur Allah tuh nggak boleh. Kita nggak pernah tahu Bu, orang yang jahat hari ini itu bisa jadi orang baik di masa yang akan datang. Orang nggak pernah tahu, orang yang sekarang bagus jangan-jangan jadi suul khotimah. Ayo lihat, kalau kita sekarang nih politik cuma teriakkan nama tanpa doa dan membersihkan jiwa dari Allah, dari sifat buruk kepada Allah, sama aja. Kemarin contohnya, iya kan, ada cebong, ada kampret. Ya ribut di bawah antara pendukung Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Begitu pemilu selesai, Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi. Nggak tanya lagi sama bapak sama ibu. Yang penting sudah damai. Itu kekuasaan. Jadi nggak usah ngatur Allah. Allah tuh maha tahu siapa yang paling bagus untuk Indonesia. Yang penting tugas ibu dan bapak ngapain? Doa. Ini Pilpres masih lama Bu, masih 2024. Kalau ibu bangun setiap sebelum subuh, sholat 2 rakaat, yang kata Rasulullah rakaat al-fajri itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jangan sampai kita teriak-teriak tentang presiden yang baik menurut kita, tapi lupa sujud kepada Allah, lupa doa kepada Allah. Itu omong kosong dalam agama. Saya mau dicintai orang, mau dibenci orang, bodo amat. Saya tidak pernah mau dukung siapapun, tapi saya mau berdoa untuk siapapun. Nanti sebelum ke TPS, saya istikharah kepada Allah. Benar enggak? Milih istri aja istikharah, milih mertua saja istikharah. Masa umat Islam tidak bisa beristikharah dari sekarang? Allahumma ingkana Jokowi khairun lana, ingkana Prabowo, ingkana Anies, ingkana Erik, ingkana, sebut semuanya tanpa kita pernah tahu. Ibu masih ingat kan, Sayyidina Umar itu orang yang paling serius ingin bunuh Nabi. Abu Jahal sama Abu Lahab itu cuma menghina Nabi lewat mulut, tapi tidak pernah ada dalam cerita Abu Jahal menghunus senjata ingin bunuh Nabi. Hanya Sayyidina Umar bin Khattab,
kharaja min baitihi mutawahhisan saifahu. Dia cabut pedangnya. Saya mau bunuh Muhammad sekarang. Tapi hidayah datang. Orang yang ingin serius membunuh Nabi sekarang dimakamkan di samping makamnya Nabi. Kalau kau melihat orang jahat hari ini, jangan pernah menghakimi dan menghukumi orang itu, karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan itu kejahatan yang terakhir yang dia lakukan untuk Allah bimbing dapat hidayah dan mendapatkan husnul khotimah. Kalau kau lihat orang sesuci apapun hari ini, jangan kau puja-puja dan jangan kau puji-puji. Kenapa? Karena bisa jadi itu kebaikan yang terakhir yang dia lakukan untuk Allah tutup hidupnya dengan yang namanya su'ul khatimah. Masih panjang pilpres. Yang kedua, Bu, iklan dulu, terakhir ini. Yang kedua, Bu, pesan saya, doakan Indonesia. Doakan yang baik-baik. Doakan. Ini nggak ada urusan dengan Jokowi, Prabowo, Anies. Nggak ada urusan. Presiden itu bisa ada dan bisa tiada. Yang berkuasa hari ini, besok selesai. Yang kampanye hari ini, besok selesai. Tapi negeri ini harus tetap ada. Indonesia itu tempat di mana kita sujud. Indonesia itu tempat di mana kita berdiri. Kalau negeri ini tidak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita tidak bisa Isra Mi'raj malam hari ini. Maka doakan negeri ini. Doakan, mudah-mudahan mendapat pemimpin yang baik. Mudah-mudahan kita juga dijadikan rakyat-rakyat yang baik, agar negeri ini menjadi negeri yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi amal ibadah kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.